Gejalanya yang pasti mata menjadi merah. Nah, ini salah satu ciri utama. Mata merah, kemudian bengkak, jadi jendul gitu ya. Jadi jendul, kemudian gatel, nyeri. Bahkan dipakai untuk kedip-kedip pun terasa nyeri. Dan bahkan kadang belekan. Belekan ini kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Dan ganjel itu sangat-sangat tidak nyaman. Jadi ini adalah gejala-gejala dari konjungtivitis, pink eye atau mata merah. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk menentukan apakah konjungtivitis ini penyebab infeksinya dari bakteri, dari virus, atau dari alergi, maka kita harus pergi ke dokter spesialis mata. Nah, dokter spesialis mata akan bisa membedakan apakah konjungtivitis ini karena bakteri. Nah, salah satu di antaranya ciri-ciri dari bakteri adalah adanya yellow, green. Adanya tadi di sini kotoran yang kuning, kotoran yang kehijauan. Nah, di sini. Dan bisa terjadi di satu atau dua mata. Dan penularannya biasanya hanya karena kontak. Nah, konjungtivitis juga bisa disebabkan oleh virus. Nah, ini yang disebut dengan pink eye karena penampakannya memang sangat merah. Bisa terjadi di satu atau dua mata, dan ini sangat-sangat menular dibandingkan dengan bakteri dan alergi. Nah, kalau untuk di alergi konjungtivitis, ini nyaris sama dengan virus, ya, hampir sama penampakannya, cuman di sini ini tidak menular. Dan salah satu tandanya adalah alergi-alergi yang lain, misalkan tiba-tiba hidungnya tersumbat, kemudian gatal, ya, ini salah satu ciri dari konjungtivitis yang disebabkan oleh alergi. Nah, cuman kita tidak punya kompetensi, kita hanya untuk apoteker hanya mengenal saja, tapi untuk mendiagnosis bahwa ini benar-benar virus, benar-benar alergi atau dari bakteri, sebaiknya kita pasrahkan atau kita rekomendasi kita rujuk ke dokter spesialis mata. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih cara perawatannya? Cara perawatannya adalah kita harus bersihkan kotoran pada mata dengan kain kasa yang sudah diberi air hangat. Kain kasa diberi air hangat, kita kompres pelan-pelan, ditepuk-tepuk ya. Nah, kalau misalnya dengan air hangat itu masih terasa ganjel, biasanya dikombinasi dengan air dingin. Ya tentu saja mengompresnya dengan handuk yang bersih. Jangan sampai dengan lap yang memang kotor. Jangan-jangan bisa menambah kotoran kita. Kemudian gunakan obat tetes mata. Ingat, obat-obat mata yang digunakan untuk infeksi adalah obat keras. Jadi harus sesuai dengan resep dokter. Nah, pada saat konjungtivitis atau pada saat sakit mata seperti ini, hindari kosmetik mata. Pakai kosmetik mata kalau infeksinya sudah benar-benar hilang. Nah, itu perawatan di rumah. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Hindari mengucek mata. Karena mengucek mata ini refleks biasanya. Begitu tidak nyaman langsung dikucek. Begitu tidak terasa gatal langsung dikucek. Padahal ini sangat-sangat berbahaya dan ini sumber penularan utama. Nah, kemudian kita harus sering cuci tangan. Hand hygiene ini merupakan persyaratan utama supaya tidak terjadi penularan. Nah, pakai kacamata bila perlu dan jaga kebersihan lensa kontak. Makanya kadang kita lihat begitu sakit mata kita memakai kacamata hitam. Jadi kalau tiba-tiba Mas Boy pakai kacamata hitam bukan karena gaya ya Mas Boy, mungkin karena memang matanya yang sakit nih. Atau karena mau lirik-lirik nggak bisa ya, biar nggak kelihatan ya. Nah, kemudian satu hal yang perlu diingat, konjungtivitis dapat menular. Jadi hati-hati teman-teman, memang kalau salah satu dari keluarga kita terkena sakit mata bisa jadi akan menular ke seluruh anggota keluarga.
Nah, seperti itu. Nah, selain dari pencegahan, kita harus mengobatinya. Mengobatinya dengan obat tetes mata atau dengan salep mata. Salep mata kita kenal dengan Oculentum. Nah, di apotek yang bisa dibeli bebas ini adalah contoh-contohnya. Saya tidak berafiliasi ya Mas Boy ya, saya tidak promosi. Kebetulan saya ketemunya foto ya ini, makanya saya tempel di sini. Nah, biasanya ini yang sering kita lihat, ada merek Insto, Visin, Rohto ya, semuanya di sini. Dan juga ada salep mata. Biasanya salep mata tidak ada yang dijual bebas. Saya belum ketemu nih salep mata yang bisa dijual bebas. Karena sepengetahuan saya, salep mata semuanya ada tanda K atau obat keras ya. Nah, ini adalah salah satu contoh obat salep mata generik produksi Kimia Farma. Nah, teman-teman semua, kita sedikit mengenal, reminder kembali tentang obat tetes mata. Nah, yang harus perlu diingat ya, untuk persyaratan obat tetes mata adalah steril. Jadi pada saat dikemas, baik wadahnya, sediaannya, maupun bahan-bahannya semua dalam bentuk steril. Ya, sterilitas ini persyaratan nomor 1. Kemudian pastikan dia dalam kondisi yang jernih. Jadi kalau sobat semuanya menemukan bahwa obat tetes matanya sudah agak keruh, sudah buram, buang. Tidak ada kata lain selain dibuang. Eman Bu, ya pasti eman lah karena itu dibeli. Tapi mau gimana lagi? Apakah kita mau menggunakan obat yang tidak steril, tidak jernih sehingga berbahaya? Nah seperti itu. Nah kenapa ini saya tekankan? Karena sekarang ini banyak sekali beredar obat tetes mata herbal yang menurut saya harus direview atau dievaluasi ulang apakah obat itu benar-benar steril dan memenuhi kaidah-kaidah obat tetes mata. Ya. Nah, yang ketiga adalah dalam pembawa, jadi obat tetes mata itu adalah zat aktif, kemudian ada pembawanya, ini mengandung bahan-bahan germisidal untuk meningkatkan sterilitas. Jadi sterilitas tidak hanya dari wadah bahan aktifnya, tapi juga ada bahan pembawanya yang bersifat germisidal. Nah, kemudian bebas dari partikel yang tersuspensi. Jadi tidak ada benda-benda yang melayang di sini, benar-benar jernih, tidak ada partikel apapun yang di sini. Bahan-bahannya akurat, kemudian isotonik atau mendekati isotonik, artinya tekanannya sama. Nah, saya punya pengalaman menarik pada saat itu, saya mencoba untuk obat-obat tetes mata yang menurut saya juga agak diragukan seperti yang saya ceritakan. Begitu saya teteskan ternyata tidak isotonik, akibatnya di mata jadi sakit. Nah, ini yang harus diwaspadai pada saat kita memberikan edukasi kepada pasien dan pada saat kita menerima obat yang kita tidak tahu mereknya, kemudian ya hati-hatilah pokoknya. Kemudian obat ini harus dibuffer atau dibuffer ini supaya pH-nya sama. Karena pH ini harus sama dengan pH di mata. Dimasukkan dalam wadah steril, dimasukkan dalam wadah yang kecil dan praktis. Kemudian ada ketelitian dan kebersihan dalam penyiapan larutan. Ini adalah kaidah-kaidah atau persyaratan dari obat tetes mata. Yang harus diingat adalah steril, jernih, isotonik, dan pH-nya sama. Nah, contoh-contoh yang ada di apotek atau di pasaran, contohnya misalnya obat anti-infektif dan antiseptik, contohnya albucetin, kemudian ada yang kortikosteroid, contohnya Celestone, ada yang antiseptik dengan kortikosteroid, contohnya Sindositrol, ada yang midriatik, sindotropin, ada yang miotik, sindokarpin, ada yang mempunyai efek glaukoma, contohnya isotik adretor, ada yang punya efek lain atau sendokatarlen. Nah, sedikit di sini
saya tambahkan kolirium atau untuk obat cuci mata. Biasanya digunakan untuk pencuci mata yang merah, bengkak, dan kadang mengandung antifungi atau anti jamur. Itu tentang obat tetes mata. Nah, sekarang kita ingin mengenal bagaimana sih cara memakai obat tetes mata. Ya. Sebentar, saya stop share dulu. Maaf, tadi saya lupa untuk share sound, Mas. Nah, oke. Kok enggak bisa ya? Iya, belum jalan, Bu. Belum jalan ya? Video ya ini, Bu? Iya, video. Tadi bisa kok waktu saya coba, Mas. Oh, begitu. Iya. Ada klik mungkin. Mungkin bisa dibantu sama Pak Wardah untuk share. Bisa nggak, Mbak? Pak Wardah mungkin bisa bantu? Nih, IT-nya SBA. Jadi tidak bisa dimulai. Di PRD belok kanan. Maaf ya. Tidak bisa dimulai, Pak. Ini soalnya yang di saya masuknya jadi JPEG. Oh, gitu ya. Oh iya, Bu. Oh iya ya. Oke. Mau ngomong. Oke, nih saya. Ada file yang video mungkin. Nah ini, Bu. Itu tadi video kayaknya. Tinggal diklik. Mulai ya. Ya. Lalu bagaimana cara memakai obat tetes mata yang baik dan benar? Nah, Bunda akan ambil salah satu contoh pemakaian obat tetes mata yang bisa dibeli dengan bebas di apotek tanpa resep dokter. Kalau kita lihat kemasannya, bahwa pastikan obat di dalamnya tidak keruh, kemudian kemasannya masih bagus, dan yang lebih penting lagi, pastikan ini saya buka, bagian ujungnya atau ujung tetes mata itu tidak terkelupas dan juga tidak retak. Hindari menyentuh Kemudian kayaknya lagi kelupakan dia. Sepertinya Budian. Halo? Ya. Sudah bisa? Kayaknya terlepas tadi, Bu. Tadi udah hampir terus keluar. Oke, sebentar. Sebentar ya, Mas ya. Ya. Di mana ya? Tadi sudah jalan. Tadi sudah jalan ya? Iya. Oh iya, keluar Mas. Iya, mungkin bisa diulang. Saya ulang ya. Ya, boleh Bu. Nah, mohon maaf ya kalau ada gangguan teknis ya. Siap Bu. Ya, Bu. Ya. Saya share-nya lagi. Kok nggak bisa ya? Oh, bisa. Lalu bagaimana cara memakai obat tetes mata yang Lalu bagaimana cara memakai obat tetes mata yang baik dan benar? Nah, Bunda akan ambil salah satu contoh pemakaian obat tetes mata yang bisa dibeli dengan bebas di apotek tanpa resep dokter. Kalau kita lihat kemasannya, bahwa pastikan obat di dalamnya tidak keruh, kemudian kemasannya masih bagus, dan yang lebih penting lagi, pastikan ini saya buka,
bagian ujungnya atau ujung tetes mata itu tidak terkelupas dan juga tidak retak. Hindari menyentuh ujung tetes mata karena supaya tidak terkontaminasi. Kemudian kita tengadahkan dan kita teteskan obat mata, tetes mata di bawah kelopak seperti ini. Nah, pejam-pejamkan mata, pastikan bahwa obat mata terserap dengan sempurna dan baru kita kedip-kedipkan, kita tutup ya, dan olesi dengan tisu untuk sisa-sisa obat yang mengalir di sekitar mata. Setelah obat mata diteteskan, tutup mata selama 2-3 menit dengan cara juga menundukkan kepala. Kita tunggu 2-3 menit dan pastikan bahwa obatnya meresap dengan sempurna. Yang perlu diingat lagi, jangan biarkan ujung tetes matanya menempel pada kelopak mata, apalagi menempel pada tangan kita. Oke, nah itu tadi cara pemakaian obat tetes mata. Kebetulan saya pernah bikin konten di YouTube. Jangan lupa ya, subscribe ya. Nah, ini yang penting. Jangan lupa di subscribe. Nanti Ada ada pesan hadiah dari sponsornya nih. Budian ini. Nah, kita sekarang beralih ke salep mata atau akulentum. Nah, salep mata ini biasanya bekerja pada bagian kelopak mata, kelenjar sebasea atau kelenjar air mata, kemudian pada konjungtiva, kornea, dan di iris mata. Keuntungannya apa dibandingkan dengan tetes mata? Bioavailabilitas lebih besar dibandingkan kalau sediaan itu dalam air, dibandingkan sediaan larutan dalam air yang ekuivalen. Jadi sama-sama ekuivalensi, tapi untuk salep mata ini bioavailabilitasnya lebih besar. Kemudian onset dan waktu puncak absorpsinya lebih lama. Waktu kontak yang lebih lama sehingga jumlah obat yang diabsorpsi lebih tinggi. Ingat ya, pada saat kita mengoleskan obat salep mata, memang waktu kontak kita lebih lama dibandingkan dengan air yang lebih cepat larut, dan kemudian ada beberapa yang tercecer seperti itu. Nah, namun ada kerugiannya dengan salep mata. Kenapa? Karena penglihatan kita menjadi terganggu, menjadi kabur. Makanya disarankan pemakaiannya adalah pada saat tidur. Nah, ini adalah contoh dari salep mata. Dari bentuknya kita sudah tahu bahwa salep ini sangat berbeda dengan salep sediaan salep yang lain di luar salep mata. Ini contohnya adalah oksitetrasiklin HCl. Sekali lagi, ini tandanya K atau obat keras. Nah, lalu bagaimana dengan penggunaannya? Saya stop share dulu ya. Untuk penggunaannya kita sebentar ya Mas ya. Ini kok seperti ini. Dari penampakannya tentu saja sangat berbeda. Dari tutupnya akan terlihat bahwa salep mata mempunyai tub yang lebih panjang dan lebih runcing. Ya, kalau salep dermatitis biasa bentuknya tumpul dan lebih pendek lehernya. Nah, kemudian apabila kita buka akan terlihat sekali bahwa ujungnya dari ujung tub itu sangat lancip dan langsing. Kalau yang di sini tubnya biasa. Lalu bagaimana cara memakai salep mata yang benar? Nah, pertama-tama pastikan bahwa tangan kita itu steril atau bersih.
Nah, kita bisa mencuci tangan dengan sabun, dan kalau ingin lebih meyakinkan, bisa juga Sobat Sehat memakai sarung tangan medis ketika mengoleskan salep mata. Sebaiknya kita berdiri atau duduk di depan cermin sehingga kita bisa melihat bagian kelopak mata dengan jelas. Lepaskan tutup salep dan simpan di atas permukaan yang steril. Jadi jangan ditaruh tutup salep sembarangan, apalagi di tempat yang kotor. Kemudian, letakkan kepala dengan posisi mata mengarah ke atas. Pastikan kelopak mata atas naik atau tidak menutupi bola mata. Pegang kemasan salep dengan tangan kiri atau tangan kanan yang di mana Sobat Sehat bisa nyaman. Kemudian, dekatkan salep ke arah mata dengan ujung salep mengarah ke mata. Tekan salep sampai obat keluar kira-kira 1 cm, jangan lebih, ataupun bisa jadi lebih kecil dari 1 cm, tergantung dari kelopak mata kita. Dan ingat, sebelum mengikuti langkah berikutnya, hindari menempelkannya langsung ke dalam mata. Jadi ujung tub jangan sampai menempel langsung ke dalam kelopak mata. Setelah kita oleskan, tarik kelopak mata bagian bawah dengan tangan lain menggunakan jari telunjuk tanpa menyentuh bagian dalam mata. Saat kelopak mata tertarik, terlihat bagian kemerahan di dalam mata. Kemudian oleskan salep ke sepanjang bagian dalam kelopak mata bawah yang ditarik. Pastikan juga ujung kemasan salep tidak mengenai mata. Hal ini untuk menghindari paparan debu, partikel kotor, ataupun kuman di dalam mata. Setelah kita oleskan, kedip-kedipkan mata untuk meratakan salep ke seluruh bagian kornea. Tutup mata selama lebih kurang 1 menit atau 2 menit agar salep lebih menyerap. Setelah itu memang kelihatan menjadi agak buram ya, tidak nyaman. Tapi kondisi ini hanya berlangsung sementara setelah salep meresap. Jangan lupa bersihkan sisa salep di sekitar mata dengan tisu dan cuci kembali tangan Anda. Pertama. Oke, itu tadi cara penggunaan salep mata. Nah, yang perlu lagi kita ingat adalah cara menyimpan obat mata. Yang tidak kalah pentingnya, cara penyimpanan ini sangat mempengaruhi efektivitas atau kualitas obat. Penyimpanannya adalah simpan pada tempat dengan temperatur sejuk atau suhu ruangan. Jadi tidak perlu disimpan di kulkas, apalagi di freezer. Dan hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Dan ujung botol ini tidak boleh menyentuh mata, tidak boleh menyentuh jari ataupun permukaan yang lain, supaya ujung ini benar-benar bebas dari kuman. Obat mata tidak boleh berbagi dengan orang lain. Jadi makanya kenapa kadang-kadang dalam satu keluarga bisa tertular atau lebih parah, bisa jadi karena obat satu dipakai untuk satu keluarga. Nah, hindarkan obat tetes mata dari jangkauan anak-anak karena dikira nanti mainan ya. Jangan-jangan nanti dikira tetes telinga, nah bahaya kan, atau tetes hidung, seperti itu. Itu tadi kalau obat tetes mata. Nah, kalau salep mata, tutup rapat salep mata. Simpan pada suhu sejuk, jangan di kulkas atau di freezer karena pasti jadi es ya. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika kemasan sudah dibuka, maka tidak boleh lebih dari 1 bulan. Jangan mengoleskan mata ketika menggunakan lensa kontak. Nah, ada beberapa kebiasaan yang bisa merusak mata. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini ya, hari gini ini namanya daring di mana-mana. Ya, sampai sekarang pun kita sering mengadakan daring. Nah, kalau kita menatap layar gadget terlalu lama, ini akan memperburuk kualitas kesehatan mata. Jadi nanti ada rumus 20-20-20 ya. Nah, ini kalau kita menatapnya terlalu lama atau dengan cahaya yang redup. Cahaya yang redup di gadget kita atau di laptop kita itu bisa membuat mata minus. Kemudian yang suka begadang, hati-hati.
begadang atau kurang tidur ini mengakibatkan kesehatan mata berkurang. Dan kalau kurang tidur bisa membuat mata pedih, merah, kering, dan kadang-kadang di sini nampak adanya kantong mata atau mata panda ya di daerah sini nih. Itu biasanya salah satu ciri dari kurang tidur. Nah, ada juga kebiasaan yang tidak bagus yaitu menggosok-gosok mata atau mengucek. Nah, kucekan yang keras, gosok dengan kucek ini akan merusak pembuluh darah bagian bawah kelopak mata. Bagian bawah kelopak mata ini terdapat pembuluh darah yang sangat-sangat halus. Nah, kalau kita menguceknya dengan keras, emosi misalkan ya, wah ini bahaya nih. Bisa-bisa nanti terjadi pendarahan di bagian sini. Atau menggosoknya dengan jari kotor. Nah, jari kotor ini secara tidak langsung akan memasukkan bakteri ke dalam mata. Akibatnya membuat mata iritasi dan terinfeksi. Nah, kebiasaan ibu-ibu nih, mak-mak, mbak-mbak, cewek-cewek nih,